Dua pemain abroad dipastikan absen di ajang Piala AFF. Sintayong panggil kembali Sadir Ramdhani ke skuad Garuda. Sintayong belak-belakan ungkap visi dan misinya boyong skuad U22 untuk Piala AFF 2024. Ingin hadapi Indonesia. Pernyataan sombong pemain timnas Thailand jelang Piala AFF 2024. Supporter Nguyen auto ngamuk. Legenda timnas Belanda ini sindir Vietnam yang jauh ditinggal oleh timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Dua pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan besar tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan di Bali pada tanggal 28 November sampai tanggal 5 Desember 2024, yang termasuk 7 pemain yang bermain di luar negeri. Selain nama Justin Hubner dan Ivar Jenner, pemain abroad lainnya dipanggil Sintayong adalah Asnawi Mangku Alam, Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk. Namun hingga saat ini hanya satu pemain abroad yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia, yakni Ronaldo Kuate, yang terlihat hadir dalam TC di Pulau Dewata. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyampaikan bahwa dia akan berdiskusi dengan pelatih Sintayong terkait beberapa pemain yang belum bisa bergabung. Beberapa pemain yang bermain di luar negeri telah memberikan kabar bahwa mereka tidak dapat bergabung. Sumarji menambahkan bahwa hingga saat ini Justin Hubner belum memberikan kabar dan kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Selain itu, Ivar Jenner juga belum memberikan kabar. Dengan adanya pemain abroad yang tidak dapat hadir, Sumarji mengatakan bahwa mereka akan berdiskusi apakah akan mempertahankan skuad yang ada atau memanggil pemain tambahan. Namun keputusan akhir terkait pemanggilan pemain ada di tangan Sintayong, yang memiliki hak untuk memilih siapa saja yang akan dipanggil atau tidak. Netizen Indonesia meramaikan kolom komentar di akun Instagram resmi Oxford United. Mereka ramai-ramai menyayangkan keputusan tim untuk melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada bulan Desember ini. Berdasarkan unggahan akun tersebut, Marcelino sudah bertolak dari Inggris pada hari Minggu untuk bergabung ke timnas Indonesia yang tengah menggelar pemusatan latihan di Bali. Namun rupanya tidak semua supporter timnas Indonesia setuju dengan keputusan Oxford United dengan melepas Marcelino Ferdinand untuk ajang Piala AFF. Mereka justru berharap ex-penggawa Persebaya Surabaya itu tetap bertahan di klub dan diberi kesempatan bermain lebih banyak. Jam terbang bersama Oxford United dinilai lebih berharga untuk mematangkan skill dan juga mental Marcelino di dalam lapangan. Kehadiran Marcelino di skuad Garuda telah diharapkan sejak pengumuman resmi 33 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk melaksanakan pemusatan latihan. Namun pemanggilan tersebut tidak berarti mereka pasti akan bermain, sebab keputusan itu tergantung kepada klub masing-masing. Sintayong mengungkapkan alasan dirinya mempercayai banyak pemain muda di timnas Indonesia pada ajang Piala AFF. Seperti diketahui, skuad Garuda bakal didominasi pemain U22 pada turnamen antar negara ASEAN tersebut. Meskipun tidak memanggil sebagian besar pemain senior, Sintayong mengaku sama sekali tidak gentar dengan persaingan menghadapi tim-tim lain. Selain itu, Sintayong sendiri mengatakan timnya tetap menargetkan hasil maksimal pada ajang Piala AFF kali ini. Selain gelar juara, Sintayong mengatakan ajang kali ini menjadi momentum untuk memetakan kekuatan lawan pada SEA Games mendatang. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik. Piala AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan untuk SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, kata Sintayong. Pemain Sabah FC Sadir Ramdhani ternyata masih memendam hasrat untuk kembali ke timnas Indonesia meski sudah lama disisihkan oleh Sintayong. Sadil sempat menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia, namun ia kini sudah tersisihkan. Terakhir kali pemain asal Raha ini membela skuad Garuda ketika dirinya mencetak gol penyeimbang melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sadil sempat dibawa ke skuad jelang Piala Asia 2023. Bahkan pemain 25 tahun ini juga dimainkan saat laga uji coba melawan Libya. Akan tetapi pemain Sabah FC tersebut justru dicoret di detik-detik akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023. Sejak saat itu nama Sadir Ramdhani bak menghilang dari skuad Merah Putih. Ia tidak lagi mendapatkan panggilan dari Sintayong.
Walaupun demikian, pemain yang pernah berseragam Persela Lamongan ini mengatakan tekadnya masih ingin kembali membela skuad Garuda. Pemain 25 tahun ini lantas memuji perkembangan timnas Indonesia di era Sintayong serta kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Kalau diberikan peluang, saya sebagai pemain warga negara Indonesia, pemain Indonesia juga, siapapun pemain dipanggil timnas Indonesia, tentu bangga, baik dari saya ataupun pemain lain. Sebab bukan hanya saya saja yang ingin ke timnas Indonesia, tetapi semua pemain lain untuk membela negaranya sendiri. Saya lihat timnas Indonesia sangat luar biasa bersama Coach Sintayong. Kepemimpinan Pak Erick Thohir, semua sangat luar biasa. Saya berharap dengan adanya mereka, Indonesia semakin maju, kata Sadir Ramdhani. Supporter Malaysia sesumbar menyebut negaranya siap masuk grup manapun di kualifikasi Piala Asia 2027. Hingga memamerkan prestasi yang belum pernah digapai timnas Indonesia. Padahal timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027 tanpa harus mengikuti babak kualifikasi seperti yang wajib diikuti oleh Malaysia. Skuad Garuda tidak mengikuti fase kualifikasi karena telah menjadi salah satu runner-up pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, tim yang finish di 2 besar setiap grup pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Sebab demikian, timnas Indonesia tidak perlu bersusah payah mengikuti babak kualifikasi. Berbeda dengan Thailand hingga Malaysia yang harus bekerja keras. Menurut akun Instagram @theasianfootball, AFC telah mengkonfirmasi pembagian pot unggulan kualifikasi Piala Asia 2027 yang terbaru. Supporter Malaysia dengan sesumbar mengatakan bahwa Harimau Malaya siap masuk grup manapun di kualifikasi Piala Asia. Supachok Saracat kembali masuk ke dalam skuad timnas Thailand untuk Piala AFF 2024. Pemain 26 tahun itu mengungkapkan misi untuk memburu trofi kedua di ajang tersebut. Thailand datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara bertahan. Dalam 2 edisi terakhir, tim Gajah Perang menjadi juaranya. Supachok menjadi bagian tim Thailand yang meraih gelar juara pada tahun 2020. Di final, Thailand mengalahkan Indonesia. Tujuan saya jelas, saya sangat ingin membantu timnas Thailand kali ini. Saya akan mencoba yang terbaik di setiap pertandingan. Setiap momen saya siap melayani timnas Thailand. Saya akan meminta para fans untuk mendukung saya dan timnas Thailand, kata Supachok Saracat. Thailand akan mengawali langkah di Piala AFF 2024 melawan Timor Leste. Laga itu akan berlangsung di Hangzhou Stadium, Hanoi, Vietnam. Legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit memberikan pujian untuk timnas Indonesia di Vietnam. Skuad Garuda dinilai bermain bagus akhir-akhir ini. Gullit ada di Ho Chi Minh, Vietnam, dalam sebuah acara berbagi pengalaman pada pekan ini. Dia ditanya mengenai pendapat dan juga saran agar sepak bola Vietnam lebih maju. Jawaban Gullit membawa-bawa timnas Indonesia. Bersama Jepang dan Korea Selatan, tim Merah Putih dinilai bermain bagus. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Sintayong bahkan mempunyai peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Akhir-akhir ini, saya melihat Indonesia, Korea Selatan dan Jepang bermain sangat bagus. Vietnam membutuhkan kesempatan lebih banyak untuk bersaing dengan tim kuat di region. Terutama Anda membutuhkan kompetisi nasional yang benar-benar profesional dan serius untuk sepak bola Vietnam agar bisa berkembang dalam jangka panjang dan juga berkelanjutan, kata Ruud Gullit. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.